MK itu masalah besar bangsa berdasarkan fenomena yang berkembang. Oke. 2014, 2019, 2024, kalau sudah tiga case yang sama gitu kan dengan keputusan yang sama, itu jadi presiden. Presidennya ini baik atau buruk? Nah, yang bisa dirasakan dalam konteks keadilan publik, ini presiden buruk. Kalau presiden buruk berarti perlu dievaluasi. Saya juga setuju dengan Kang Rizal Fadilah bahwa MK ini kan sebenarnya yang kita harapkan sebagai penyelesaian masalah-masalah kecurangan, bukan masalah kalkulasi. Tapi ternyata mereka cuman masalahnya ke kalkulasi kan. Ya. Dan ini patut ya dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu memang harus dibubarkan. Tidak ada gunanya. Karena penyelesaian-penyelesaiannya sudah sama sekali tidak lagi mempedulikan keadilan, tidak lagi mempedulikan apa yang hidup di aspirasi rakyat. Senin tanggal 22 April tahun 2024 merupakan hari kelabu bagi para pejuang perubahan yang tak ingin rezim Jokowi terus berkuasa. Pasalnya, pada hari itu Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya gugatan Paslon 01 Anies Mohaimin dan Paslon 03 Ganjar Mahfud dalam sengketa Pilpres 2024 yang dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif demi kemenangan Paslon 02 Prabowo Gibran. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi mengukuhkan keputusan KPU pada tanggal 20 Maret tahun 2024 bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran dengan perolehan suara 58,59%, yang artinya Paslon 02 itu menang dalam satu putaran dan akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029 pada Oktober tahun 2024 mendatang. Para pejuang perubahan sedih dan kecewa karena siapapun tahu bahwa Presiden Jokowi menjadikan Gibran sebagai Cawapres 02, dengan ambisi untuk terus berkuasa di Indonesia, karena Gibran adalah anak sulung Jokowi dan Jokowi turun langsung ke lapangan untuk memenangkan anaknya itu selama masa kampanye. Para pejuang perubahan tak ingin Jokowi terus berkuasa, karena selain telah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, juga di bawah kepemimpinannya Indonesia tidak menjadi maju seperti yang dijanjikan. Indonesia bahkan kini punya utang hingga 8.000 triliun lebih dengan pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5%-an. Selain itu, banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang juga dinilai menyusahkan rakyat dan merugikan negara, seperti dengan terbitnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan, revisi Undang-Undang KPK yang terbukti melemahkan lembaga itu dan membuat praktik korupsi justru dinilai menjadi lebih parah dibanding dengan di era Orde Baru, dan lain sebagainya. Para pejuang perubahan yang juga kecewa pada keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah, dan pengurus Badan Pekerja Petisi 100 Syafril Syofyan. Kedua tokoh ini dikenal dengan julukan Duo Bandung. Ya, saya kira Mahkamah Konstitusi seharusnya merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, yang 48 tahun 2009, tidak salah itu ya, tentang itu pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi itu harus menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Gitu. Itu amanat buat hakim konstitusi. Berarti di situ ada nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan. Dan itu juga berbasis yang hidup di masyarakat. Gitu ya. Jadi tidak boleh dia hanya sekedar melandaskan nilai hukum atau nilai keadilan dalam persepsi sendiri atau aspek normatif. Itu harus, itu amanat, itu perintah kepada hakim konstitusi, tapi kelihatannya amanat itu tidak dijalankan, sehingga MK melakukan proses pemeriksaan di lembaga ini hanya berbasis pada aturan hukum normatif. Jadi menurut saya ini hakim yang
bukan hanya konvensional tapi tradisional. Gitu ya, karena itu paham legisme dalam hukum itu adalah hakim itu hanya terompet undang-undang. Jadi dia hanya berpikir tentang norma, dia tidak melihat aspek nilai-nilai hidup, hukum dan keadilan. Apalagi sekarang ini kalau saya melihat dia sama sekali buta terhadap keadilan, gitu. Jadi hanya nilai-nilai hukum, itu pun hukum normatif. Nah ini pelanggaran amanat dari undang-undang. Menurut Bang Rijal kenapa bisa seperti itu? Ya ini banyak faktor kan. Itulah awalnya banyak masyarakat yang sudah tidak percaya juga ke MK. Bahkan Ketua MK Soehartoyo sudah menyatakan distrust katanya. Gitu kan, MK itu sudah distrust. Maka dia ingin membangkitkan kembali kepercayaan publik. Nah, kelihatannya awalnya sepertinya gitu ya. Sepertinya dia mau memulihkan kepercayaan itu. Tapi di ujungnya itu tidak happy ending. Gitu ya. Nah, inilah faktor apa? Gitu. Menurut saya karena ini menyangkut aspek hukum berhubungan dengan politik, pasti ada intervensi politik. Itu yang paling berat dihadapi oleh seorang hakim dimanapun, itu adalah intervensi, baik intervensi keuangan, gitu kan, nilai, gitu kan, nilai dalam mana godaan pragmatis, gitu kan, atau juga mungkin intervensi lain, termasuk ancaman. Itu kalau kekuasaan itu kan bisa mengancam. Gitu ya. Nah inilah faktor-faktor yang memang sulit dideteksi dengan fakta atau bukti kalau yang begitu. Gitu. Tapi itu fenomena yang terasa di kehidupan masyarakat kita ya seperti itu, bahwa kekuasaan itu bisa mengatur hukum. Hukum itu menjadi kepanjangan tangan dari kekuasaan. Inilah saya sebagai orang hukum juga prihatin dengan kondisi hukum seperti ini. Gitu. Hukum itu bisa diperjualbelikan, bisa dipilih pasal-pasalnya, bisa dinegosiasi, dan bisa juga menjadi alat penekan. Makanya banyak para pejabat tersandera oleh hukum. Berarti hukum itu alat penekan. Jadi tidak lagi menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Gitu. Nah ini faktor-faktor itulah yang kelihatannya berkecamuk di ruang Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya orang menyebut bukan Mahkamah Pembela Pengawal Konstitusi, tapi menjadi Mahkamah Pengkhianat Konstitusi. Ya, Bang Rijal, kan kita tahu nih 2014 diyakini juga pemilu curang. Oke. 2019 pemilu curang. Ya. Dan waktu itu juga digugat oleh yang merasa dikalahkan. Waktu itu Pak Prabowo. Ya. Dan gugatan juga ditolak. Ya kan? Ya. Dan ini pun ternyata ditolak lagi. Nah, artinya ketika 2014 2019 ditolak, kan kita merasakan bagaimana kehidupan berbangsa kita, karena kita punya pemimpin yang dari hasil yang tidak amanah pemilihannya. Nah, sekarang ternyata begini lagi. Menurut Bang Rijal, MK ini sebetulnya hanya bagian dari masalah Indonesia kah sehingga perlu dipertahankan, atau sebaiknya dibubarkan aja? Ya, MK itu masalah besar bangsa berdasarkan fenomena yang berkembang. 2014, 2019, 2024, kalau sudah tiga case yang sama, gitu kan, dengan keputusan yang sama, itu jadi presiden. Presidennya ini baik atau buruk? Nah, yang bisa dirasakan dalam konteks keadilan publik, ini presiden buruk. Kalau presiden buruk berarti perlu dievaluasi. Evaluasinya pertama adalah apakah MK ini punya kompetensi hanya untuk menguji undang-undang saja terhadap Undang Dasar 45. Itu kan sebenarnya awalnya. Maka the guardians of constitution itu dalam rangka itu. Tapi diperluas ruangnya menjadi boleh melakukan penyelesaian hasil pemilu. Itu adalah penambahan itu. Dan ternyata itu tidak bermakna, tidak bermanfaat buat bagi masyarakat. Jadi pilihannya dua di sini, apakah kita kurangi kompetensi atau kewenangannya, tidak lagi menyelesaikan perselisihan pemilu, atau memang akhirnya MK sendiri dibutuhkan atau tidak, termasuk untuk menguji
undang-undang dasar terhadap undang-undang, apa enggak kita serahkan saja ke Mahkamah Agung. Itu soal undang-undang memberikan kewenangan. Udah Mahkamah Agung sebagai puncak dari lembaga peradilan di Indonesia itu diberi kewenangan juga untuk menguji undang-undang dasar terhadap undang-undang. Kalau sekarang Mahkamah Agung boleh menguji, yaitu di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Gitu. Nah sekarang tinggal dinaikkan aja. Mahkamah Agung boleh menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi MK itu nggak berguna. Dibubarkan aja. Bubarkan saja MK. Itu kan kalau melihat perilaku MK ini akhirnya tertutup ya gitu kan, dan semakin jelek, semakin buruk, semakin busuk oleh kasus penyelesaian persediaan pemilu yang kecurangan nggak pernah bisa dibongkar. Itu Pak, gitu. Kalau menurut saya buat apa ada MK kalau nggak bisa membongkar kecurangan? Itu melegitimasi akhirnya. Nah, menurut Bang Rizal sekarang dampaknya dari putusan MK yang menolak gugatan 01 dan 03 ini kira-kira apa kalau Bang Rizal? Ya dampaknya terhadap kekuasaan yang otoritarian. Ya kan, jadi Prabowo, Gibran menang, tapi itu kan tangan Jokowi. Berarti sampai bulan Oktober kan Jokowi masih menjadi presiden. Berarti dia masih bisa mengendalikan. Bahkan setelah itu akan terus dia kendalikan, di mana ada tangan terdekatnya, tangan nasabnya, yaitu Gibran. Gitu. Maka ini akan menjadi gumpalan otoritarian. Menurut saya kemenangan ini gitu kan akan membawa dampak terhadap perilaku otoriter bangsa negara dalam kekuasaan. Bang Rizal, kan kita tahu bahwa Jokowi ini gak melakukan cawe-cawe pilpres karena dia sedang membangun dinasti. Kalau kita bicara dinasti pasti nanti arahnya biasanya itu ke politik monarki biasanya. Mungkin nggak itu terjadi negara kita beralih jadi kalau ke monarki kayaknya enggak ya, karena di undang-undang dasar kita kan negara ini prinsipnya kedaulatan rakyat. Taruhlah itu aspek formalnya. Prakteknya kalaupun mau yang disebut politik dinasti. Itu nepotisme itu kriminal. Politik dinasti itu kriminal itu kan. Ya, ini yang selalu saya ingatkan itu pasal 22 gitu kan, undang-undang 28 tahun 1999 itu menyatakan begitu, bahwa di politik dinasti atau nepotisme itu ancaman hukum maksimalnya 12 tahun. Gitu. Jadi menurut saya ini kriminal. Jadi Jokowi itu telah melakukan tindakan kriminal yang bisa dihukum dalam proses yang seharusnya. Tapi karena kekuasaan yang otoritarian, maka dia masih bisa mengendalikan. Kekuatan lawan otoritarian hanya rakyat. Makanya di mana-mana perubahan itu nggak bisa oleh hukum. Gitu, apalagi hukum yang parsial, yang hanya bisa dilakukan secara fundamental, dan prinsip perubahan fundamental oleh rakyat. Jadi Bang Rizal, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh rakyat yang merasa dirugikan oleh putusan MK? Rakyat harus tetap melakukan perlawanan, ya kan, untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat telah dicuri oleh oligarki, oleh tirani. Gitu, yang sekarang tangannya adalah tangan Prabowo dan Gibran, bagian dari tiran. Gitu kan, dari monarkin. Gitu kan, kalau bagian monarki perilaku monarki. Saya kira ini telah melanggar konstitusi. Rakyat harus membela konstitusi dan melakukan perlawanan masif. Kalau menurut saya harus terus dilakukan itu. Oke, sekarang kita ke Bapak. Pak Sapril, pertanyaan saya gini Pak, kan tadi beliau mengatakan nih bahwa masyarakat harus melawan gitu ya. Artinya nih kayaknya nih politik tanah air kita nih akan makin memanas setelah putusan MK. Nah, kalau menurut Bang Sapril, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, dari sebelumnya saya setuju sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli, Rizal Fadilah. Dulu Rizal dulu kan. Jadi sudah diperkirakan sebenarnya bahwa MK ini, ya kalau dulu kan disebutkan mahkamah keluarga. Nah, sekarang lebih kepada mahkamah kekuasaan, karena sudah berpihak pada kekuasaan. Ya.
sama sekali tidak menyinggung ya apa yang namanya bukti-bukti, seakan-akan semua bukti diabaikan ya, Betul. yang disampaikan oleh pemohon. Betul. Ya, tidak satupun bukti dipercaya gitu. Ini aneh ya. Dan padahal masyarakat sendiri kan menonton ya. Menonton bagaimana para pemohon menyampaikan, begitu juga para saksi dan juga para ahli ya tentang kecurangan ya. Nah, ini tidak disinggung sama sekali oleh MK. Artinya apa? MK itu tidak mempedulikan masalah terjadinya kecurangan. Ini sebenarnya sudah melanggar etika ya, tidak lagi bicara masalah hukum, tapi etika pun sudah diabaikan oleh MK. Dan itu memang sudah diperkirakan karena MK ini udah rusak dari dulu, udah rusak dari zaman pamannya Usman kan, dan beberapa orang juga sama. Kalaupun ada tekanan, kalaupun ada ya istilahnya tekanan berupa fisik, tekanan berupa teror atau tekanan berupa dana ya, tapi kalau hakim-hakim ini punya kekuatan dalam hal ini bahwa dia adalah utusan Tuhan, ya, dia akan menolak itu semua. Tapi kalau yang kita lihat itu kan sama sekali mereka abaikan itu. Artinya ya saya sependapat dengan Pak Rizal Fadilah tadi, bahwa apa yang merupakan keadilan yang ada di tengah rakyat itu mereka abaikan. Ya, termasuk ada amicus curiae ya, yang sama sekali tidak disinggung-singgung oleh mereka. Ya. Artinya memang MK sudah tidak mempedulikan keadilan. MK cuma mempedulikan kekuasaan. Ya, artinya hakim-hakim ini sudah tidak peduli dengan rakyat, kan? Sudah tidak peduli dengan yang lain. Seakan-akan yang namanya Pilpres ini 2024 itu seakan-akan bersih, jujur, tanpa kecurangan. Ya. Padahal faktanya berbicara lain. Sangat kasat mata apa yang dilakukan oleh aparat, menakut-nakuti baik itu rakyat maupun para caleg ataupun para yang para masyarakat lah ya. Dan sangat kasat mata bagaimana Jokowi membagikan bansos ya di depan istana segala macam. Itu semua saksinya ada gitu. Ya. Tapi ternyata kan diabaikan. Ya artinya memang seperti kita katakan bahwa memang mereka-mereka ini sudah benar-benar tidak punya lagi nurani, ya kan? Bagaimana nasib Indonesia ini, dan menjadi bahan tertawaan. Kan persidangan MK ini juga disaksikan oleh rakyat, disaksikan juga dunia. Dunia sudah menegur sebenarnya masalah adanya cawe-cawe presiden dan dengan adanya anak Jokowi, ya Joko Widodo. Nah, ini pun di kalangan masyarakat dunia yang namanya dinasti atau apa yang namanya apa istilahnya untuk anak dijadikan apa istilahnya nepotisme. Ya. Nepotisme ini kan di undang-undang kita itu sudah merupakan undang-undang tindak pidana nepotisme dengan hukuman sanksi yang ada. Di masyarakat dunia juga begitu. Ya. Dan sekarang menjadi bahan tertawaan buat masyarakat dunia. Bahwa kualitas dari Mahkamah Konstitusi ini ya, Indonesia itu ya sama saja jatuh atau marwahnya sudah tidak ada. Ya. Artinya apalagi mereka yang tertawa selama ini bahwa di Indonesia itu pemilu itu hasil pilpres itu jauh hari sudah ditentukan gitu, ya kan? Tidak perlu pilpres sebenarnya. Ya. Saya juga setuju dengan Rizal Fadilah bahwa MK ini kan sebenarnya yang kita harapkan sebagai penyelesaian masalah-masalah kecurangan, bukan masalah kalkulasi. Tapi ternyata mereka cuman masalahnya ke kalkulasi kan. Ya. Dan ini patut ya dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu memang harus dibubarkan. Tidak ada gunanya. Karena penyelesaian-penyelesaiannya sudah sama sekali tidak lagi mempedulikan keadilan, tidak lagi mempedulikan apa yang hidup di aspirasi rakyat. Hampir 200 juta masyarakat itu menginginkan untuk adanya keadilan.
dan bagaimana MK meningkatkan lagi marwahnya. Tapi sekarang jatuh, marwah MK itu sama saja di zamannya Paman Usman, tidak berharga sama sekali. Ya. Dan di masyarakat sekarang ini ya yang perlu dilakukan adalah melakukan eksaminasi, yaitu pernah disebutkan oleh guru-guru besar ya, terhadap apa yang menjadi pandangan-pandangan hukum dari MK. Nah, pendapat hukum dari MK itu kan dangkal banget, dan dia cuma menyatakan tidak terbukti. Ini perlu dilakukan eksaminasi, dan sama sekali juga tidak perlu dipercaya. Dan ya saya dengan ini mengimbau kepada, tentunya karena saya di pengurus GPKR Jawa Barat dan juga pengurus badan harian badan pekerja dari PT 100 maupun Sekjen APP TNI, itu menghimbau, menyatakan bahwa kami menolak putusan MK yang benar-benar tidak adil, yang benar-benar tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hidup. Bang Rijal tadi, Bang Syafril kan tadi dikatakan bahwa ini perlu dieksaminasi gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Artinya eksaminasi pun mungkin nggak membawa hasil apa-apa gitu ya. Nah selama ini kan Bang Rijal, Bang Syafril sama teman-teman kan selalu berjuang nih untuk memberikan dukungan moral kepada MK. Nah setelah ternyata putusannya di luar harapan, kira-kira apalagi yang akan dilakukan untuk minimal menyelamatkan bangsa ke depan? Dan eksaminasi itu akan membuka borok dari MK. Artinya hampir semua rakyat nanti akan bersuara bahwa bubarkan MK. Ya, dengan eksaminasi itu kan dibongkar semua borok-borok ini. Dengan kajian-kajian tentunya guru-guru besar ini juga punya kajian-kajian mendalam ya. Kalau ini dibuka ya, bagaimana betapa bobroknya para hakim ini memberikan pendapat-pendapat hukum yang sangat dangkal gitu. Nah, masyarakat juga paham itu. Mau tidak mau, suara terhadap pembubaran MK akan bergema di Indonesia. Dan eksaminasi siapa Bang kira-kira? Nah, biasanya kalau eksaminasi itu dari kalangan akademisi, para guru besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengkaji itu. Jadi Bang Syafril memang setelah ini politik kita justru akan semakin memanas ya. Betul. Kan waktu itu kan ada prediksi gini bahwa kalau MK tidak adil ini bisa terjadi disintegrasi bangsa katanya kan. Kalau Bang Syafril setuju nggak dengan asumsi itu? Kalau melihat yang namanya nurani masyarakat ya, yang saya ikuti dalam beberapa kegiatan aktivis atau kegiatan selama baik itu dalam proses persiapan dan segala macam pemilu, itu yang namanya masyarakat itu sudah sangat luka gitu, ya. Luka terhadap ulah ataupun cawe-cawenya Jokowi. Dan dengan cara MK yang juga tidak istilahnya dengan cara tidak bermartabat ini, ya, ini juga akan memperdalam luka itu. Nah, luka ini akan menyebabkan timbulnya gumpalan-gumpalan dan itu akan semakin membesar. Dan saya yakin dalam waktu beberapa lama lagi, apakah itu kegiatan 1 Mei, apakah itu kegiatan 20 Mei pada Hari Kebangkitan Nasional, itu akan semakin menggumpal, dan setidak-tidaknya yang merupakan pangkal bala rusak dan hancurnya demokrasi di Indonesia itu, Jokowi panitia harus segera diturunkan. Ya, itu yang akan dilakukan oleh masyarakat. Hukumannya memang ke sana gitu. Closing ya. Jadi Mei ini kan April ya. Mei itu adalah bulan krusial ya, krusial. Dari pasca putusan MK ini, karena buruh akan bergerak, yang disebut dengan May Day. Dan hebatnya May Day itu, dia tagline-nya May Day Revolution, gitu kan. Jadi ada spirit gumpalan buruh yang akan memperingati Hari Buruh Sedunia. Ya, ada teman KSPI-nya Jumhur ya, Hidayat itu akan telah menyatakan begitu buruh. Berarti ada aksi lanjutan. Gitu. Kemudian mahasiswa itu akan mengenang peristiwa 98. Itu bulan Mei loh.
sama bulan Mei 98. Soeharto dilantik Maret, April, Mei jatuh. Jadi kalau soal kekuasaan yang cepat berubah itu kita punya pengalaman. Itu ya. Jadi Mei akan jadi gumpalan juga untuk mahasiswa, buruh mahasiswa. Umat Islam punya memori 21-22 Mei Bawaslu. Itu ketika mendukung Prabowo waktu itu. Bayangkan korbannya banyak di kalangan umat, santri gitu kan, sampai peristiwa itu menyakitkan, dan itu memori gitu ya. Itu 21-22 Mei. Dan 20 Mei hari kebangkitan. Ya 20 Mei-nya hari kebangkitan kan, 21-22 Mei. Ini cerita Mei sebagai bulan May Day. Bulan sakral. Bulan sakral ini ya. Jatuhnya. Nah, nanti lagi konteks global, Konstantinopel itu jatuh 29 Mei 1453. Soeharto 21 Mei ya gitu kan. Kemudian ada peristiwa-peristiwa juga di Mei. Jadi ini jangan dianggap tidak akan timbul tindak lanjut gitu kan, dalam konteks akibat hukum dan akibat politik dari proses hukum seperti ini ya gitu kan. Jadi menurut saya ini berkelanjutan, jadi bukan final. Makanya aksi 22 April itu bukan final. Bahkan ada yang menyebut tadi kan gitu ya, kita semua tahu ini awal loh gitu kan, dari putusan ini awal gitu kan, dari awalan ini akan terus menjadi bola salju yang terus menggelinding gitu. Kalau saya melihat keangkara murkaan atau kesombongan, keangkuhan akan muncul, tapi disitulah titik balik kehancuran gitu. Saya yakin seperti itu. Watil kal ayam nudawiluha bainanas. Dari hari kejayaan itu dipergilirkan ya, kejayaan rezim ini selesai dan akan berubah bergilir. Karena nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi lah. Iya. Ya, jadi untuk sebagai closing statementnya, bahwa kepada masyarakat himbauannya adalah jangan kecewa ya kan, apa yang telah diputuskan oleh MK ini satu awal untuk kebangkitan. Masih jadi terutama GPKR ya, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Profesor Dit, itu punya program yang panjang, tidak pendek. Jadi berarti apapun yang diputuskan oleh MK pada hari ini tanggal 22 itu tidak akan mematikan ataupun menghilangkan aksi-aksi dari masyarakat, akan meningkat dan semakin meningkat ya. Itu jadi diharapkan memang kesiapan mental, kesabaran, bahwa kemenangan ini akan bisa dicapai ya kalau dengan kesabaran ya, kekompakan, dan juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membela terhadap kebenaran. Nah, sedikit lagi. Ini kan patung kuda. Kuda masih jadi patung, gitu kan. Tapi berikutnya kuda ini akan hidup, gitu ya, menjadi al-adiyat. Al-adiyat itu pasukan berkuda, gitu ya. Jadi kita sekarang dari yang mati ke yang hidup. Kehidupan akan terus bergerak. Gitu, bergerak terus supaya hidup. Diam berarti mati. Maka insya Allah kuda tidak akan mematung lagi. Mantap.